Kisah diawali dengan memperlihatkan sosok ahli besi sekaligus penempa pedang nomor 1 di seluruh penjuru negeri yang sedang menerima titah langsung dari Kaisar Dinasti Zhou untuk membuat pedang paling overpower yang pernah dia tempa bernama pedang Han Guang. Namun bersamaan dengan itu, kerajaan tersebut sedang ditimpa musibah yaitu pemberontakan di mana kemudian untuk berjaga-jaga, ahli besi tersebut juga membuat pedang lain bernama Cheng Ying yang ditempa dengan darah anaknya untuk menandingi pedang Han Guang. Tepat sesuai dugaan si ahli besi, di hari pedang Han Guang selesai ditempa, seorang jenderal bernama Jenderal Zhao datang untuk mengambil pesanan tersebut. Namun alih-alih untuk diberikan kepada kaisar, dia justru mengambil pedang itu untuk dirinya sendiri dan bahkan berniat membunuh si ahli besi berserta semua keluarganya. Karena keadaan semakin mendesak, si ahli besi lalu menyerahkan pedang Cheng Ying kepada anaknya dalam kondisi seadanya yang masih belum sempurna, di mana dia memberikan pesan untuk membalas dendam menggunakan pedang tersebut setelah selesai diasah. Tapi sekarang yang terpenting dia harus melarikan diri demi keselamatan nyawanya, sementara ayahnya harus tewas di tangan Jenderal Zhao dengan pedang buatannya sendiri. Rohan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, diperlihatkan sekelompok bandit yang sedang mengincar targetnya. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria madesu bernama Meng Yang, di mana ternyata dia adalah anak dari ahli besi di awal film dan sekarang terpaksa menjadi preman demi bertahan hidup di tengah kondisi kota yang carut-marut. Dan dengan gayanya yang tengil dan sok jagoan, mereka pun mengintimidasi targetnya dan berusaha menakut-nakutinya. Sialnya, orang yang mereka intimidasi adalah sosok ahli pedang nomor 1 di wilayah itu dan sebenarnya orang itu bisa saja menghabisi Meng Yang dan gerombolannya. Namun begitu pandangannya tertuju dengan pedang milik Meng Yang, sikapnya langsung berubah dan justru memilih memberikan giok miliknya dan pergi begitu saja seolah menyadari rahasia besar yang tersembunyi di balik pedang tersebut. 动手吧，希望你能够配得上这把。射死我了都，吓死我！ Di sisi lain, lebih tepatnya di pusat kota, diperlihatkan puluhan rakyat jelata yang mengungsi dan memaksa masuk ke gerbang kota akibat teror dari para pemberontak di wilayah pinggiran, di mana ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan memicu ketimpangan dan kekacauan yang terjadi hampir setiap hari. Dari sini akhirnya diketahui kalau Meng Yang dan kelompoknya terpaksa hidup sebagai preman karena 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah setempat tidak kunjung terrealisasikan. Sementara itu, diperlihatkan wali kota di sana yang ragu-ragu membuka gerbang untuk para pengungsi mengingat dia khawatir jatah MBG tidak akan memadai dan justru memicu kekacauan di dalam kota. Di saat yang sama, seorang pemuda yang merupakan putra mahkota kerajaan datang ke tempat itu dan meskipun hedon seperti anak pejabat pada umumnya, namun dia sangat bijak. Terlihat saat dia mencoba meyakinkan wali kota dengan cara persuasif untuk membukakan gerbangnya. Tidak jauh dari tempat tersebut, diperlihatkan seorang mbak-mbak bernama Xiao Yue yang sedang membagikan makanan pada anak-anak yatim piatu. Meskipun hidupnya sendiri serba kekurangan, tapi niat baiknya tidak pernah luntur di mana ternyata dia adalah bagian dari kelompok Meng Yang. Artinya selama ini ternyata Meng Yang terpaksa menjadi bandit dan berusaha menghidupi anak-anak yatim piatu tersebut dan sekarang rencananya mereka berniat menjual giok yang dia dapatkan kepada bos preman yang memberi mereka pekerjaan. Sialnya saat Xiao Yue membawa giok itu kepada bos preman dengan harapan mendapat bayaran yang setimpal, dia justru ditolak mentah-mentah karena sejak awal, sang bos hanya bersedia membayar jika target benar-benar dihabisi dan kepalanya dibawa ke hadapannya. Artinya selama tugas itu belum diselesaikan, Xiao Yue tidak akan menerima uang sepeser pun.
Sementara itu, Meng Yang yang masih berusaha menyempurnakan pedang Cheng Ying peninggalan ayahnya, dia mendatangi setiap ahli besi di setiap kota. Namun semua pandai besi selalu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengingat pedang itu ditempa dengan campuran logam 6 alam. Ditambah lagi sejak kematian ahli besi nomor 1, jarang ada yang berani menempa pedang sehingga sampai saat ini pedang Cheng Ying masih seperti pedang tumpul yang tidak berguna. Singkat cerita, setelah gagal mendapatkan uang sementara mereka dan anak-anak yatim piatu lainnya sudah sangat membutuhkan makanan, Meng Yang pun terpaksa menjual pedang peninggalan ayahnya sebagai pilihan terakhir. Namun belum sempat menjualnya, Xiao Yue datang untuk memberitahu kalau bos preman menawarkan pekerjaan untuk mengawal seorang tuan muda ke ibu kota dengan imbalan setara 5 kali UMR Ngawi. 缺几名护卫。黄金100亿，有一单生意很适合你们。 Dengan bayaran sebesar itu untuk sekelas bandit jalanan yang sudah lama nganggur, tentu saja Meng Yang langsung menerima pekerjaan tersebut tanpa curiga sedikit pun kalau itu adalah penipuan. Tidak cukup sampai di situ karena jiwa sosialnya tinggi, Meng Yang juga tidak lupa membagikan beberapa makanan ke rakyat miskin dan para pengungsi yang sedang kelaparan. Keesokan harinya, Meng Yang dan teman-temannya lalu berangkat menuju ibu kota untuk mengawal seorang tuan muda bernama Pangeran Du. Sampai di sini mereka masih mengira kalau pekerjaan tersebut hanyalah tugas ringan tanpa resiko. Namun tanpa mereka sadari, bahaya telah mengintai di sepanjang perjalanan mereka karena seperti diketahui, kekacauan sedang merebak di berbagai wilayah akibat pemberontakan rakyat yang dipicu oleh kebijakan pemerintah dan aturan kekaisaran yang semakin sewenang-wenang. 发出消息，公子都已经启程了。恭迎殿下。殿下。 Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan milik kekaisaran dinasti Zhou dan disinilah Meng Yang dan yang lainnya baru menyadari bahwa orang yang mereka kawal bukanlah orang biasa, melainkan putra mahkota atau anak dari kaisar dinasti Zhou. Namun berbeda dari citra putra mahkota yang biasanya dikenal angkuh dan arogan, Pangeran Du justru bersikap ramah dan friendly, bahkan mempersilahkan mereka makan di meja yang sama. 蒙兄，可否请你的建议盘？ Tepat di tengah malam, ketenangan penginapan mendadak pecah ketika mereka kedatangan sekelompok pembunuh bayaran yang berniat menghabisi Pangeran Du, di mana dengan kemampuan bela diri seadanya, Meng Yang berusaha melindungi sang pangeran, begitu juga dengan Xiao Yue dan yang lainnya yang berjuang sekuat tenaga menjaga keselamatannya. Namun perlu diketahui, Pangeran Du bukanlah sosok tuan muda yang manja yang hanya menunggu dilindungi, melainkan dia juga ikut untuk melawan gerombolan pembunuh bayaran tersebut. Saat itulah pemimpin pembunuh bayaran akhirnya muncul di mana ternyata orang itu membawa pedang Han Guang buatan ayahnya Meng Yang yang dicuri di awal film. Namun sampai di sini belum diketahui siapa sosok orang ini. Yang jelas dia dikirim untuk menghabisi Pangeran Du dan melengsarkan dinasti Zhou. Lalu saat si pembunuh berhasil melukai Pangeran Du dan berniat menghabisinya, Meng Yang dengan gercep berhasil menahannya menggunakan pedang Cheng Ying. Bahkan dia mengaku bernama Pelangi Putih yang merupakan pembunuh nomor 1 di wilayah itu untuk mengintimidasi lawannya. Tanpa dia sadari, lawannya tersebut adalah Pelangi Putih yang dimaksud. Tapi entah kenapa dia memutuskan untuk mundur setelah melihat pedang Cheng Ying milik Meng Yang setelah dia membakar penginapan tersebut. Menyadari bahaya yang semakin besar, Pangeran Du akhirnya menjelaskan bahwa Pelangi Putih adalah kelompok pembunuh bayaran yang sangat berbahaya dan jauh di luar kemampuan Meng Yang dan teman-temannya. So demi keselamatan mereka, dia meminta agar pengawalan dihentikan sementara dirinya akan melanjutkan perjalanan ke ibu kota sendirian.
您贵为太子，他们为何敢杀你？ Usut punya usut, kembalinya Pangeran Du ke ibu kota merupakan perintah langsung dari ayahnya dengan tujuan untuk mewariskan posisinya sebagai kaisar karena kondisi beliau yang semakin cekreh-cekreh. Dari pengakuan itu, terlihat jelas bahwa ada seseorang yang tidak ingin dia kembali dengan selamat, di mana orang itu kemungkinan besar mengincar posisi kaisar dan berniat menyingkirkan Pangeran Du dengan segala cara. 山高水长，就此别过。 Mendengar hal itu, Meng Yang yang merasa tidak enak karena sudah dibayar mahal kemudian menyuruh Xiao Yue dan yang lainnya untuk pulang sementara dirinya akan menanggung resiko dengan mengawal Pangeran Du sampai ke tujuan sebagai bentuk tanggung jawab. Meskipun sempat mendapat penolakan, tapi Xiao Yue tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah Meng Yang. Keesokan harinya, Pangeran Du dan Meng Yang mulai melakukan perjalanan menuju ke ibu kota. Namun di sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa mayat yang menandakan telah terjadi konflik di kalangan pemberontak. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka singgah di warung Pujazim, tiba-tiba ada sekelompok pemberontak yang menyatroni warung tersebut di mana peristiwa itu menjadi bukti kalau di bawah pemerintahan dinasti Zhou saat ini, kondisi rakyatnya benar-benar jauh dari kata sejahtera. 快快快，躲到后面柴房里。 Di sini sempat terjadi ketegangan ketika Meng Yang bersikeras melawan para pemberontak tersebut. Namun sebaliknya, Pangeran Du justru melarangnya karena baginya mereka bukan sekedar pemberontak tapi juga rakyatnya sendiri yang terpaksa menjadi pemberontak akibat kondisi pemerintahan yang carut-marut. Menurutnya, saling membunuh tidak akan menyelesaikan masalah dan itulah alasan dia berniat kembali ke ibu kota untuk mengubah keadaan dan menata ulang semuanya. 你就叫血手旁观嘛。可那些叛军也是我的子民。传令下去，让其他人速来。 Malam harinya saat Meng Yang sedang nganu di semak-semak, Pelangi Putih tiba-tiba kembali menemui Meng Yang di mana ternyata Meng Yang sebelumnya sengaja meninggalkan sebuah plakat sebagai tanda agar Pelangi Putih bisa menemukan keberadaannya. Bukan tanpa tujuan, tapi dia berniat untuk menuntut balas kematian ayahnya setelah melihat Pelangi Putih membawa pedang Han Guang yang merupakan buatan ayahnya dulu. Namun di saat yang sama, suara langkah sekelompok orang mendekat yang hal itu membuat Pelangi Putih mundur saat itu juga tanpa dia sadari. Mereka bukanlah pasukan pemberontak, melainkan Xiao Yue dan teman-temannya. 苏，可能是叛军，先退一退。我就说吧，跟着我肯定能找到周老大。 Sialnya, Pelangi Putih bersama pasukannya kembali mengejar mereka setelah sadar mereka hanya dipermainkan. Bahkan yang awalnya targetnya hanyalah Pangeran Du, kali ini dia berniat menghabisi semuanya sampai akhirnya 3 teman Meng Yang justru menjadi korban keganasan kelompok pembunuh tersebut. Di sisi lain, Meng Yang, Pangeran Du, dan Xiao Yue yang justru terperosok ke dalam gua saat melarikan diri. Mereka tanpa sengaja justru bertemu dengan kelompok pemberontak. Tapi untungnya Pangeran Du berhasil meyakinkan mereka kalau Pangeran Du dan yang lainnya hanyalah seorang pedagang yang kebetulan lewat dan dikejar oleh bandit sehingga mereka akhirnya diterima oleh kelompok pemberontak tersebut. 既然都是乱伦的兄弟，就暂且在此吧。走。 Di sela-sela waktu, diperlihatkan Meng Yang yang meluapkan emosinya dengan berlatih pedang meskipun secara aur-auran. Di mana Pangeran Du yang melihat hal itu sempat menegur tindakan Meng yang dinilai terlalu terkekang oleh niat balas dendam. Menurutnya, yang tumpul bukan hanya pedangnya, tapi juga hatinya yang hanya terfokus pada balas dendam karena baginya kekuatan sejati seseorang bukan soal seberapa banyak nyawa yang dihabisi, melainkan seberapa jauh seseorang mampu melindungi orang lain. 你应该相信自己。 Lalu saat Pangeran Du, Meng Yang, dan Xiao Yue mencari jalan keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba kelompok pemberontak muncul di mana mereka akhirnya menyadari kalau pemuda yang sempat mereka selamatkan adalah putra mahkota dinasti Zhou. Kemarahan pun langsung meledak dan sebagai bentuk perlawanan atas penderitaan yang mereka alami, kelompok itu berniat membakar Pangeran Du hidup-hidup sebagai pelampiasan.
Di sini mereka belum menyadari kondisi internal kerajaan yang hampir digulingkan oleh seseorang sehingga membuat rakyat menderita. Sampai akhirnya Meng Yang maju untuk meyakinkan kelompok pemberontak tersebut kalau Pangeran Du berbeda dari ayahnya dan merupakan satu-satunya harapan untuk memperbaiki sistem yang telah rusak. Pernyataan itu diperkuat oleh istri pemimpin pemberontak yang mengaku pernah diselamatkan oleh Meng Yang, di mana hal itu akhirnya membuka mata pemimpin kelompok pemberontak dan memberi Pangeran Du kesempatan. Namun dia bersumpah akan menghabisi Pangeran Du dengan tangannya sendiri jika kelak dia gagal menjadi kaisar yang adil. 天都晴了，如果我能当一个好皇帝，希望你带他们回到上面。 Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di istana kekaisaran, diperlihatkan pelangi putih yang sedang menemui seorang jenderal kerajaan dinasti Zhou yang bernama Jenderal Zhao, di mana kedatangannya ke sana bertujuan untuk mengembalikan pedang Han Guang sebagai pengakuan atas kegagalannya menghabisi Pangeran Du. 白红有血，不逆天命，别想拦住我。 Jadi ternyata Jenderal Zhao adalah perwujudan dari pengkhianatan yang telah mendarah daging, di mana dia adalah seorang jenderal yang penuh ambisi yang 20 tahun lalu tega menghabisi ayahnya Meng Yang demi merampas pedang pusaka legendaris. Dan sebagai dalang di balik layar runtuhnya kekaisaran, dia bukan sekedar petarung yang tangguh, melainkan juga seorang manipulator yang menggunakan kekuasaannya untuk menggulingkan posisi kaisar dinasti Zhou. Singkat cerita, keesokan harinya setelah menempuh perjalanan panjang, Meng Yang bersama Pangeran Du dan Xiao Yue akhirnya hampir sampai di ibu kota. Namun ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh puluhan prajurit yang dipimpin langsung oleh Jenderal Zhao, di mana serangan itu sekaligus mengungkap fakta bahwa orang yang selama ini mengkhianati kaisar dinasti Zhou tidak lain adalah jenderalnya sendiri. Pada momen ini, Meng Yang akhirnya juga menyadari kalau orang yang telah menghabisi ayahnya 20 tahun lalu bukanlah Pelangi Putih melainkan Jenderal Zhao, di mana dia langsung mencoba menghabisinya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Namun ketajaman dan kekuatan pedang Han Guang milik Jenderal Zhao masih terlalu kuat sehingga pedang Cheng Ying milik Meng Yang tidak mampu menandinginya. Meskipun berhasil melarikan diri, Meng Yang harus menelan kenyataan pahit ketika Xiao Yue harus meninggal di sisinya, di mana hal itu semakin membuatnya terpukul karena semua teman-temannya kini sudah tewas. Bahkan dia merasa telah menjadi seorang laki-laki yang gagal karena tidak bisa melindungi teman-temannya sendiri. Kondisi yang mengenaskan juga dialami oleh Pangeran Du yang dibawa untuk bertemu dengan ayahnya yang sudah berada di ambang kematian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Jenderal Zhao adalah seorang pengkhianat yang mengincar tahta kekaisaran, di mana di hadapan Pangeran Du, dia dengan keji menghabisi kaisar dinasti Zhou. Tidak berhenti di situ, Jenderal Zhao juga memfitnah Pangeran Du sebagai pembunuh ayahnya sendiri, dan untuk memperkuat kebohongan itu, dia dengan sengaja melukai tubuhnya sendiri agar pasukan kerajaan percaya bahwa tuduhan tersebut nyata dan tidak terbantahkan. Atas kejadian tersebut, Pangeran Du akhirnya dijadikan tersangka dan resmi dijatuhi hukuman mati. Kembali ke Meng Yang di tengah keputusasaannya, dia secara tidak sengaja kembali bertemu dengan Pelangi Putih yang kini tidak lagi berada di bawah perintah Jenderal Zhao, di mana dia seolah mengetahui tentang fakta di balik kisah kematian ayahnya. Dalam pertemuan itu, Pelangi Putih menjelaskan makna dari pesan ayahnya untuk membalas dendam setelah pedang itu selesai diasah bukan secara harfiah. Mendiang ayahnya sadar pedang itu memang tidak akan bisa disempurnakan oleh ahli besi manapun agar Meng Yang tidak terlalu terobsesi pada balas dendam. Gampangnya, arti dari pesan ayahnya tersebut bukan pedang Cheng Ying yang seharusnya diasah, melainkan Meng Yang sendiri.
Menyadari fakta tersebut, Meng Yang kembali mencari pedangnya dan dari sanalah dia akhirnya mengetahui kalau sumber kekuatannya berasal dari dirinya sendiri karena pedang itu juga ditempa menggunakan campuran darahnya. 蒙阳，你找到了还得靠你自己，你的责任。 Singkat cerita, hari H eksekusi akhirnya tiba di mana Jenderal Zhao sudah bersiap memberikan aba-aba mengeksekusi Pangeran Du sebagai hukuman karena telah dituduh memberontak dan membunuh Kaisar Dinasti Zhou atau ayahnya sendiri. Namun tepat saat akan memulai eksekusi, Meng Yang muncul bersama seluruh lapisan masyarakat yang tertindas mulai dari petani, ojol, hyper untuk menghentikan tirani Jenderal Zhao. 有整个天下。现在我要去救他。 Berbekal pedang Cheng Ying yang sudah patah, Meng Yang dengan nekat menerobos barisan pengawal Jenderal Zhao yang menghadangnya di mana dia terus merangsek masuk untuk menyelamatkan Pangeran Du meskipun dia sempat terkena sabetan pedang yang membuatnya terluka. Namun disinilah ajaibnya, dengan tekad yang membara untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan menghentikan kezoliman, pedang Cheng Ying yang semula tugel bisa kembali utuh setelah terkena darahnya, bahkan lebih tajam di mana dia bangkit dan menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan. Disinilah bukti ucapan ayahnya menjadi kenyataan ketika pedang Cheng Ying di tangan anaknya bisa benar-benar menjadi counter dari pedang Han Guang yang digunakan Jenderal Zhao untuk menggulingkan dinasti Zhou. 外面的人，谢谢你帮我赢回这天下。 Setelah Pangeran Du berhasil dibebaskan, Meng Yang dan Pangeran Du akhirnya keluar untuk menyambut pasukan militer dan pasukan pemberontak yang selama ini hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Dengan luka masa lalu yang masih membekas, Pangeran Du muncul bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan bagi bangsanya dan sejak saat itu, Pangeran Du resmi memimpin dinasti Zhou dan berjanji memperbaiki sistem amburadul, menata ulang pemerintahan dan menghadirkan kesejahteraan yang selama ini hanya omon-omon.